kata Pak Edi. Belum ada. Mall kali, buka. Pak Edi, halo. Silakan, Pak Edi. Pak Edi, Mikum. Kiku. Pak Edi jangan ngambek dong. Ini nanya doang ini Kak Mincenya. Halo Pak Edi. Pak Edi ini baik loh orangnya. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Nah, bukan Pak, mute-nya nih saya undang ya nih. Nah, itu Pak Edi. Iya, udah. Oke, silakan. Iya, kan gitu. Apakah ada jaminan kalau seseorang tuh masuk Islam tuh dia kan mungkin ada jaminan nih. Saya berani masuk Islam karena ada jaminan untuk surga, kan pertanyaan kayak gitu. Selama jaminan itu nggak ada, untuk apa saya masuk Islam, kan gitu inti pertanyaannya. Nah, kalau Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Iya, kan gitu. Apakah ada jaminan kalau seseorang tuh masuk Islam tuh dia kan mungkin ada jaminan nih. Saya berani masuk Islam karena ada jaminan untuk surga, kan pertanyaan kayak gitu. Selama jaminan itu nggak ada, untuk apa saya masuk Islam, kan gitu inti pertanyaannya. Nah, kalau Iya. Gimana? Kalau pribadi saya nih, saya menjalankan semua amal ibadah itu bukan tujuan saya ke surga, bukan, Mbak. Itu tujuannya apa? Nah, saya menjalankan perintah Allah, saya mah. Iya. Kenapa Bapak menjalankan perintah Allah? Iya, menjalankan perintah Allah. Iya, kenapa? Ya emang itu diperintahkan ya saya jalanin. Oke, kalau Bapak sudah mengikuti perintah Allah, oke. Kalau Bapak sudah mengikuti perintah Allah, apakah Allah memasukkan Bapak ke surga? Itu yakin aja, itu efek dari semua perbuatan saya. Jangan yakin aja dong, Pak. Yo, yakin 1000%, Mbak. Oke, Pak, nih. Iya. Nih ya, saya kasih contoh ya, Pak ya. Pak, di sini tuh ada 1 miliar. Saya kasih Bapak 1 miliar di sini. Nih, coba lihat. Nih ada 1 miliar di dalam ini. Bapak yakin ada 1 miliar? Kalau gitu nggak yakin sih, yakin bagi Mas ini. Saya nggak belum lihat kan langsung. Nah, sama. Kenapa Bapak yakin Allah akan memasukkan Anda ke surga kalau belum ada 1 orang yang melihat surga itu, Pak? Nggak bisa disamakan kayak gituan. Ini karena ini kita pakai logika ya. Ini kita pakai logika. Itu asumsi Bapak belum sendiri itu. Bukan asumsi dong. Ini fakta. Nih, Anda pikir ya. Kan pendapat Anda, Bang. Anda lihat kan dari bukan pendapat. Ini analogi yang masuk akal. Kalau Bapak saya janjikan. Dengerin dulu dong, jangan emosi dong. Ya. Bapak tadi bagus logikanya ketika saya katakan di sini ada 2 miliar. Ketika Bapak bilang saya tidak percaya karena saya belum lihat. Iman pun harusnya seperti itu. Kalau Bapak belum melihat ada 1 orang Islam yang karena amal perbuatannya dia masuk surga, Bapak harusnya jangan percaya juga. Nggak bisa gitu, Bapak harus dengan logika. Nggak gini.
Oke, saya jawab. Kan ada perintahnya, ada tuntunannya. Kalau cuma ada perintahnya, nggak ada tuntunannya, gimana saya ngejalaninnya? Oke, udah ada perintah, ada tuntunannya, udah ada belum yang masuk surga orang Islam? Kalau sekarang siapapun belum pernah ada yang masuk surga, kalau juga keluar dari surga ada Nabi Adam. Berarti gini Pak, semua orang di room saya ini saya janjikan di sini 2 miliar. Mereka hanya berharap ada dikasih 2 miliar, tapi nanti kalau sudah mati, kalau pas mati ternyata saya menipu tidak ada 2 miliar, nangislah ini semua orang. Karena begini Pak, semua orang yang saya tipu dengan adanya 2 miliar di sini, ini semuanya nggak pakai otak. Kenapa? Karena mereka mau percaya sama saya. Padahal saya belum membuktikan di sini ada 2 miliar. Nah, ini kebodohan orang-orang yang mau percaya sama saya. Pokoknya saya janjikan. Pokoknya pertama sekali yang kamu harus lakukan ya, kalau kamu supaya dapat 2 miliar dalam ini, kamu goncang-goncang. Goncangnya harus ke sini, ke sini, ke sini. Saya kasih tutorial. Tapi mereka belum melihat. Sampai kapanpun ini mereka belum lihat. Tetapi mereka udah percaya. Inilah penipuan yang saya lakukan. Kalau gitu Mbak, kalau masalah surga neraka itu jangan disamakan dengan contoh yang Mbak contohin, nggak bisa kayak ini gituan. Ini logika. Apapun logikanya tidak bisa disamain kayak gituan. Berarti semua orang yang di room saya ini beriman buta. Kenapa dikatakan beriman buta? Sabar. Saya katakan orang yang di room saya ini yang percaya ini ada 2 miliar. Mereka semua beriman buta. Kenapa? Mereka tidak melihat namun beriman. Itulah iman buta. Pokoknya percaya aja pakai omongan manis saya. Udahlah 3.300 orang. Yakin sama saya. Ada di sini 2 miliar. Kalian harus ngikuti saya. Tutorialnya adalah goncang-goncang 5 kali sehari, ke kiri dan ke kanan. Setelah itu diamkan tengah hari. Besok goncangkan lagi 5 kali sehari. Pokoknya sampai kalian mati nanti adalah 2 miliar di sini. Percaya kalian? Percayalah. Karena kalian semua beriman buta. Kalian saya tipu. Hore. Silakan dibuka dulu mute-nya Pak Edi, silakan. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Kalau pendapat contoh yang Mbak contohin gitu, berarti orang yang bodoh dan tidak punya pikiran yang bisa ditipu seperti itu aja. Di dalam beragama nggak bisa kayak gituan. Jadi gimana kalau di dalam agama Islam? Kita dalam beragama Islam kita pelajari, kita datanya segala macam kita semua benar nggak? Kan gitu ada tuntunannya. Oh gini gunakan dengan pikiran kita, gunakan dengan akal sehat kita. Gitu. Tapi kan belum melihat kalau orang yang menggunakan akal sehat, padahal mereka baca ini tutorialnya ada semua. Di sini tertulis ya, kocok-kocok 5 kali sehari, malamnya diletakkan. Habis itu besok lagi dikocok-kocok lagi 5 kali sehari, ke kiri ke kanan, malamnya diistirahatkan. Nah nanti udah 1 minggu, setelah itu kalian jemur ini. Pokoknya nanti ada 2 miliar di sini nanti, tapi tunggu kalian mati dulu, baru ada 2 miliarnya. Nanti setiap hari Minggu kalian jemur. Nah di situ kalian akan mendapatkan kekuatan. Nah besoknya lagi Anda kocok-kocok lagi 5 kali sehari. Gitu aja sampai Anda mati ya teman-teman yang di bawah ya. Kalau kalian berpikir yang di bawah ini, berpikir bahwa kalian akan dapatkan 2 miliar dengan tutorial yang saya suruh ini, tetapi belum ada buktinya, belum kalian lihat, maka kalian botol. Nah, kalau orang botol ya seperti gitu yang baca contohnya. Iya betul. Orang bodoh itu betul Pak, betul. Saya setuju Pak. Orang botol itu, ya orang botol itu akan percaya ada 2 miliar di sini kalau sudah mati. Ya walau alam, ya kan? Nah, itu orang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dan orang yang tidak punya pikirannya, otaknya di dengkul. Betul, makanya ini saya bilang 3.400 orang di sini orang bodoh mau percaya di sini ada 2 miliar. Iya, orang yang di room saya ini Pak, memang bodoh semua Pak. Percaya, saya bilang ada 2 miliar.
padahal belum lihat. Nah, begitu juga iman, Pak. Kalau mereka berpikir, mereka akan menolak saya. Kenapa? Makanya, justru kalau mereka, sabar Pak. Sabar Pak. Makanya saya katakan, mereka ini kalau berpikir, mereka tidak boleh percaya sama saya sebelum melihat ada 2 miliar itu. Jadi Kak Mince juga, kalau belum ada satu orang Islam yang masuk surga, Kak Mince jangan percaya. Belum ada bukti. Ya, Kak Mince harus pakai otak. Ya, jangan hanya percaya dengan iman buta. Karena belum ada Kak yang masuk surga. Belum ada yang melihat 2 miliar di sini. Kecuali udah saya tunjukkan ada 2 miliar di dalamnya, baru kalian itu berarti mikir semua. Oh, betul ternyata kata si Agatha. Ada 2 miliar, orang udah ditunjukkannya. Masalahnya saya belum pernah menunjukkan. Kak Mince masalahnya belum. Pak Edi bilang belum ada satu orang Islam pun yang masuk surga. Nah itu, Kak Mince mikir ya. Gitu. Silakan Pak Edi, dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. sebenarnya gini. Halo? Udah ada Mbak suara saya? Ya ada Pak, silakan. Sebenarnya pertanyaan yang tadi saya bisa aja saya balikin ke si Mbak katakan, cuman saya nggak mau, saya cuman konteks ini kan bertanya tentang Islam. Nggak apa-apa Pak, kalau mau dibalikin nggak apa-apa. Oh, enggak. Saya nggak mau nanya. Oh. Ya. Bapak nggak mau tahu. Kalau saya nanya kan, Kristen. enggak kalau saya tanya kan panjang urusannya, jawaban berat lah nanti. Enggak lah, orang Bapak belum mendengarkan. Bapak nggak boleh bilang panjang nanti. Saya simpel aja, ya. Tuhan Yesus itu, nih ya, bukti dari surga. Ini simpel, bukti dan jaminannya orang Kristen itu bisa masuk surga adalah Yesus. Jadi ketika Yesus menawarkan surga, dia sendiri turun ke dunia orang mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dia memberikan bukti. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, Tuhan Yesus tadi sudah menunjukkan 2 miliar itu. Makanya kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah percaya. Oh betul, ada 2 miliar itu. Itu kan pandangan si Mbak. Bukan pandangan saya, ini fakta. Itu kan ajaran si Mbak. Ini bukan ajaran saya, ini fakta. Iya, itu fakta pun boleh aja si Mbak ngomongkan fakta karena sesuai dengan ajaran si Mbak. Kan? Enggak tanpa Alkitab kami pun Pak. Yesus itu Pak, ini. Jadi Bapak jangan bilang ini ajaran kami. Ini fakta. Dengerin. Agak berisik ya, Pak ini ya. Dengerin ya. Kamu mau tinggal di negara manapun, di dalam kalender kalian itu, terutama di Indonesia, tanpa saya ajarin Alkitab, di Indonesia sendiri, di dalam kalender sendiri sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saya nggak perlu buka Alkitab untuk membuktikan Yesus itu pernah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Ini terlalu faktual untuk semua negara, ya. Ini peringatannya ini, dan stabil. Di negara manapun kamu, tanpa saya perlu buka Alkitab saya. Wah, ternyata memang betul. Ada satu orang yang selamat dari kematian dan bangkit dan naik ke surga. Siapa dia? Yesus. Itu selalu kita peringati sebagai Hari Paskah. Saya nggak perlu buka ajaran saya untuk membuktikan keselamatan ini. Silakan Pak Edi. Gitu. Pertanyaan saya tadi kan apa jaminan Islam? Ada jaminannya. Kalau Anda pun seorang agama Kristen, ada jaminan pasti ada. Nggak susah cuma ringan-ringan aja. Kasih satu contoh orang Islam yang udah selamat keluar dari neraka dan naik ke surga. Satu orang. Semua orang tuh Islam tuh pasti selamat semuanya kecuali satu kayak misalnya. Iya, sama kayak saya bilang tadi. Pokoknya semua yang ikut saya dapat 2 miliar di dalam ini. Ini sama. Sebentar. Sama. Sebentar, saya semenit ya. Ajaran dalam Islam itu semua masuk surga kecuali ada satu dosa yang tidak akan pernah masuk surga.
yaitu musyrik. Musyrik itu mensekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Nah, itu ada juga namanya dosa besar. Dosa terhadap orang tua kita, segala macam itu masuknya dosa besar, masih ada ampunan. Tapi kalau Anda seorang Islam musyrik, maaf kata tiada maaf bagimu. Nggak bakalan dijak, nggak bakal masuk surga, tetap di neraka selama-lamanya. Apa itu musyrik? Mensekutukan Allah, dengan makhluk yang lain. Allah tetap satu tunggal, dia tidak mau disekutukan yang lain. Apapun bentuknya, Allah itu akan mengampuni semua dosa manusia kecuali musyrik dalam ajaran Islam. Itu terserah kan, kita mau terima enggak, itu dari Allah sendiri kan. Menjustis bukan justice manusia, bukan pendapat manusia. Itu Mbak. Berarti Gitu. gini ya Kak ya, kalau masalah syirik atau musyrik di iman semua orang juga gitu Pak. Karena sudah beda Tuhan, ya udah nggak ada keselamatan di situ. Masalahnya Pak. Bukan beda Tuhan, maksudnya bukan. Ya, saya tahu, sabar ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau kalian mau dapat 2 miliar nih, di dalam ini ada 2 miliar nih, kelihatan ya 2 miliar ya. Kalau kalian mau dapat, ini akan saya kasih. Ikut saya, kalian dapat 2 miliar ini. Ini saya tunjukin. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, pokoknya kalian ikut saya, di sini ada 2 miliar. Kau mau nengok mau enggak? Ikut aja dulu. Oke? Ini. Jadi kalau tidak ada jaminan, tidak ada satu sampel yang pernah selamat, kalian pakai otak kalian. Apa kalian mau saya tipu? Dengan mengatakan di sini ada 2 miliar, ada keselamatan di sini. Padahal saya tidak pernah menunjukkan apapun. Tapi kalian harus percaya aja ya. Oke? Gitu. Jadi kalau kalian ini teman-teman ya, semuanya berpikir. Ya. Berpikir dengan cerdas, dengan otak kalian. Jangan percaya janji, tetapi percaya bukti. Ingat, kalau kalian berpikir, kalian itu harus melihat bukti, bukan janji aja. Paham ya? Gitu. Gitu Pak Edi, ternyata belum ada satu orang pun ya. Thank you ya Pak Edi ya. Belum ada satu orang pun yang selamat, kata Pak Edi. Nanti. Gitu. Gimana Kak Mince? Udah berniat? Belum pengen? Iya, belum ada satu bukti ya? Iya, gitu. Iya. Tapi Kak Mince percaya aja lah, insya Allah Pak. Nggak bisa, takutnya aku masuk neraka. Bagus. Takutnya ketipu, nggak ada 2 miliar. Bagus. Halo, Aliansa. Ya. Halo, Muslim Kristen Bang. Muslim sejati. Mantap, alhamdulillah. Silakan mau bertanya apa? Ya. Nggak diimani gitu. Kan Mbak Mbak bilang gini, Islam itu nggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar Pak. Belum ada. Tapi masih mau bertahan. Hah? Tapi masih mau bertahan. Gambling lah ya ceritanya. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Kalau seandainya konsepnya Mbak bilang, ini ada dalam botol saya ini ada uang 2 miliar tanpa dibuktikan gitu kan. Dan percaya enggak gitu. Kalau analogi itu Mbak yang gunakan itu rusak otak Mbak, otaknya rusak. Ya, jadi Anda percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percayalah. Apa yang menjadi jaminan Anda percaya? Jaminnya tuh iman tadi. Tidak menyekutukan dia. Jadi mau kalau boleh nggak saya balikan analoginya Mbak? Misalnya gini ya, Anda berzina, merampok, membunuh, yang penting nggak syirik ya, nggak mempersekutukan Allah, Anda masuk surga? Masuk.
Wih. Oke, ya. Akhirnya saya tahu Anda bisa masuk surga, apapun dosa Anda, yang penting jangan sirik kan, itu kan. Betul. Satu orang Pak, yang sudah selamat, yang sudah masuk surga. Ada? Saat ini Islam meyakini, ya, belum ada orang yang masuk surga dulu. Oh, Dengar dulu. Karena proses hidup ini setelah alam dunia itu alam barzah ada. tahu dari mana Anda alam barzah? Sudah ada yang keluar dari alam barzah Bahkan oleh mengatakan itu ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah ke alam barzah? Yang enggak engkau percaya itu. Enggak, saya tanya. Anda percaya ada alam barzah? Sederhana aja lah, Mbak. Ini logika sederhana dari tadi. Dengar, saya pengen analogikan sama Mbak dulu. Silakan. Nah, Mbak ada nggak otaknya? Ada. Pernah nggak lihat otaknya? Pernah. Kapan? Di mana? Waktu saja MRI. Mana buktinya? Ini ada ronsenan saya. Anda mau lihat? Nah, boleh. Oke. Kalau sudah saya lihat, otak, Mbak. Sekarang kalau saya sudah tunjukkan, Anda mau masuk Kristen? Boleh. Yang keselamatan Mbak mana dia? Otaknya itu. Tahu, Mbak pernah nggak Mbak lihat hati Mbak? Pernah. Gimana lihatnya? Di ronsen juga bisa, USG bisa, endoskopi bisa. Mana ronsennya? Itu. Tanpa saya menunjukkan ronsennya pun, saya pernah melihat hati. Kenapa? Karena sudah ada orang yang melihat hati itu dengan langsung dan menggambarkannya. Kita kalau belajar biologi, kita sedang mempelajarinya. Sekarang, Sebentar. Nah, boleh. Anda tidak akan mungkin bisa menggambar pohon kalau Anda tidak menggambar pohon, betul? Kalau Anda tidak pernah melihat pohon, betul nggak? Benar. Ya, demikian hati. Iya, demikian hati. Tidak mungkin waktu kita belajar SD, belajar biologi, kita melihat organ-organ dalam manusia, bentuknya hati seperti apa, kalau belum ada yang melihatnya. Jadi bukti dari gambar itu artinya apa? Membuktikan bahwa hati manusia itu seperti itu bentuknya. Sudah dilihat tanpa kamu menyembelih dirimu untuk melihat hati. Ada orang yang sudah melakukannya dan kita percaya bahwa kesaksian orang itu benar. Dengan cara apa? Kita sudah melihat gambarnya. Anda tidak perlu secara dungu untuk melihat otak Anda ketika Anda harus membelah dulu, baru Anda percaya. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya. Itu sudah mewakili kepercayaan kita terhadap adanya otak. Oke, satu lagi Pak, analoginya terakhir. Mbak percaya kan ada angin kan? Percaya dong, ini indera peraba saya ini merasakan. Angin itu adalah materi. Enggak melihat angin. Saya bisa mengatakan. Lihat angin. Dengarkan saya baik-baik. Ya dengar dulu, enggak etis. Loh, jangan bilang enggak etis. Angin. Saya tanya Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Tanya lagi 1 Mbak. Pernah nggak lihat angin? Pernah. Pernah. Di mana? Apa bentuk angin tuh? Setiap hari saya melihat angin. Mana bentuknya? Bentuknya itu O2. O2. Loh, sabar Pak. Makanya itu saya bilang. Mbak, gimana Mbak ini? Anda lulus SD? Anda lulus SD? Gak wajib lah. Oke. Enggak, dengar dulu. Oh, sabar. Sifatnya Mbak. Gini Pak. Angin, jangankan dilihat. Tekanannya saja bisa diukur. Anda pernah tahu? Angin. Sabar. Anda tahu ada yang namanya alat pengukur tekanan angin? Beda lah Mbak, diukur dengan dirasa beda, dilihat beda. Kalau bisa diukur berarti ada nggak? Begitu dengan Tuhan kami Mbak. Sesuatu yang ada itu bisa diukur. Tinggi Anda saja bisa diukur, berarti ada. Ini Anda yang saya katakan tidak lulus SD. Pertama pertanyaan saya, Anda tahu ada 5 panca indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau Anda pakai analogi angin, Bang, itu analogi orang dungu untuk membuktikan Allah. Ada. Itu adalah cara atau trik orang goblok, orang zaman purba. Kenapa? Angin saja sudah ditemukan alat ukurnya. Berarti angin bisa diprediksi ada.
Makanya saya tanya, Anda apakah punya satu panca indera sehingga Anda mengatakan angin terlihat baru ada? Suara saya ini ada. Realita ketika telinga kamu mendengar. Karena kamu punya indera pendengaran. Saya tanya sekali lagi, Anda tahu ada 5 panca indera untuk membuktikan keberadaan sesuatu, kita butuh panca indera ini. Bukan satu indera penglihatan. Suara saya jangan Anda katakan tidak ada. Kenapa? Gelombang suara saya itu bisa diukur frekuensinya karena bisa didengar oleh gendang telinga Anda. Makanya saya katakan, Anda lulus SD tidak? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang minimal tidak lulus SMA. Anda lulus SD pun saya tidak yakin. Karena Anda tidak pernah tahu ada 5 panca indera. Bahkan rasa manis yang tidak kamu lihat, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata, bisa dibuktikan adanya rasa manis dengan indera pengecap. Bahkan kentut kau itu bisa saya deteksi ada. Dengan apa? Indera pembau saya. Kamu tidak tahu panca indera. Untuk membuktikan ada, sesuatu itu ada. Kita punya 5 panca indera ini. Tetapi yang saya lihat, Anda cuman punya indera mata. Makanya Anda melihat sesuatu ada bila terlihat. Tunjukkan satu orang belajar dari SD orang. dulu. Anda nggak ngerti. Ini yang saya bilang. Ya, Anda cuman punya mata, tetapi Anda tidak punya telinga, Anda tidak punya indera peraba, tidak punya indera pengecap, dan indera pembau. Ya, sangat bodoh. Kalau Anda mengatakan, apakah angin ada? Ada. Karena angin itu materi. Bisa diukur tekanannya. Kalau tekanannya aja bisa diukur, berarti ada alat pengukur. Berarti sesuatu itu sudah dipastikan ada. Maaf, saya nggak biasa berdialog dengan orang idiot seperti Anda. Anda tidak akan menangkap perkataan saya karena Anda tidak akademis sama sekali. Ya, sudah terlalu bodoh. Maaf. Apakah seperti ini IQ orang Indonesia untuk menanggap logika-logika yang saya paparkan? Angin aja ber-KTP kata Anies Baswedan. Masa aku bilang angin itu nggak ada? Angin ada KTP-nya. Makanya belajar dari Anies dong. Bodoh ketika kalian itu make analogi kentut, angin. Bahkan rasa manis ya, daman almantiki. Daman almantiki. Jadi kalau kamu mau mengatakan rasa manis itu aja bisa ada, walau tidak dilihat. Manis memang tidak dilihat. Indera pengecap kau nih. Lidah kau ini bisa mengidentifikasi paling depan manis, pinggir itu samping itu manis, asin, paling ujung pangkal itu pahit. Ini pun kau tidak mengerti. Daman almantiki. Susah ya Kak Mince ya. Iya, kakak aku izin turun ya. Siap silakan. Mau lanjut kerja ya. Tuhan berkati kamu. Semangat ya kakak. Ya, pasti dong. Iya, agak lucu saya ngelihatnya. Pernah lihat angin? Saya tahu angin itu ada. Bahkan saya tidak perlu mengukur tekanannya. Indera peraba saya ini merasakan ada. Kenapa? Karena ada tekanan. Tidak melulu sesuatu itu dibuktikan ada dengan indera penglihatan. Karena indera kita itu bukan cuma 1. Ada 5, bahkan ada yang 6. Itu anak-anak IndiHome, punya 6 sense. Dungu sekali orang tadi. Saya nggak tahan dengan orang-orang dungu. Dia akan terus membantah karena orang yang tidak pernah berpikir ya seperti itu. Udah berapa orang yang menganalogikan Tuhannya itu dengan angin. Kasihan. Oh, IndiHome. Oh, Indigo. Sorry. Kalau kamu mengatakan, Anda pernah lihat angin, kalian tahu maces? Ini adalah gas cair. Ini kena ini enggak ya? Kena report enggak ya?
Saya punya yang namanya matches. Ini gas. Ini gas. Mana ya? Nah, ini. Nih. Ini juga gas. Tapi dalam bentuk cair. Masih mau nanya, angin itu ada? Gas itu ada? Ada. Ya. Gitu. Kalian ini jangan botol. Dari mana Anda bisa melihat angin? Agatha, ini barusan ini nih. Ada gas bentuknya cair. Angin itu gas. Nih. Nih kamu bisa lihat nih. Ini bisa kelihatan dalamnya. Beli. Kau lihat itu gas itu. Kau kira apa? Minyak. Botol. Nih, kalian tahu yang makanan yang dia berbusa, apa namanya itu? Berasap-asap. Itu nitrogen. Itu juga gas. Kalian lihat pakai mata kalian. Itu ngebul-ngebul. Tahu makanan yang suka dimakan itu? Tahu? Itu nitrogen. Itu angin. Itu gas. Ngerti? Angin itu adalah udara yang bergerak. Belajar lagi lah kok IPA kok. Itu nitrogen, itu sangat dingin. Dia tuh kalau kau makan tuh berasap-asap. Itu. Ya, ada kalian pernah lihat angin? Sering, tiap hari. Mau apa lo? Oke, kita naikkan yang lain ya. Botol. Orang dulu jangan diskusi sama saya kesel sama orang botol. Halo. Oh, masih muter-muter. Agus. Wah, hilang. Oh, sering masuk angin. Angin bahkan bisa didengar ya. Tuh angin tuh. Bisa ditangkap dengan telingamu. Jadi untuk teman-teman yang masuk angin. Oh, angin udah kedengeran. Gak usah dilihat. Kedengeran. Oh. Bang Arif. Angin tornado bisa dilihat. Tahu gue udah dari lama itu. Halo Bang Arif. Prop lagi kena Bennett tadi. Halo. Oh, belum. Kayaknya saya bilang kalian itu minimal kalau SD, SMP itu ikut dong. Pelajarin dong. Biar kalian tuh pinter. Ini kayak nggak SD pun kayak nggak lulus kalian tengok. Jangan diskusi sama saya lah, nggak lulus SD. Pening aku. Angin aja punya KTP kok dibilang nggak ada. Tuh kata Anies Baswedan, Yohanes. Aduh. Oke. Angin aja punya KTP, masa lu enggak? Gitu ya, kita naikkan dulu. Anak abah. Ladusing kemana kak? Lagi nangkep angin. Lagi menjaring angin. Halo, Eni. Iya, halo. Islam Kristen kak ini? Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 1334860 17708 778
1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara